Halo, assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Konnichiwa. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Oke teman-teman, setelah beberapa hari lalu kami baru saja tiba di Jepang setelah perjalanan dari Indonesia. Seperti biasa, rutinitas setiap minggunya kami berbelanja ke supermarket untuk stok makanan seminggu ke depan dan untuk prepare buat bento selama bekerja dan sekolah. Dan ini adalah supermarket yang akan kita tuju, yaitu Trial Grocer. Yuk teman-teman ikut masuk. Selanjutnya kita siapkan trolinya untuk bawa barang belanjaannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita pergi ke supermarket, usahakan bawa kantong belanja sendiri, karena Jepang ini sudah lama mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi lebih baik kita bawa kantong belanja sendiri. Nah sekarang aku udah di dalam supermarketnya. Dan kalau bicara mengenai supermarket di Jepang, ini bukan hanya nyaman untuk belanja ya teman-teman, tapi di sini sekarang udah mulai banyak yang memperhatikan makanan khusus untuk muslim gitu, seperti ayam dan sebagainya. Tapi kebetulan di supermarket yang aku kunjungin ini sebenarnya nggak ada khusus halal corner. Jadi aku bakal cari bahan makanan yang memang sudah direkomendasikan di aplikasi Halal Japan. Nah kalau urusan sayur mayur ini sama aja ya seperti di negara kita. Yang membedakannya adalah semua sayur mayur yang dijual di supermarket Jepang itu pasti fresh banget gitu ya. Kalau udah kelihatannya kurang fresh, pasti itu ada di bagian khusus yang dijualnya harganya lebih murah dari harga normal. Oke, sekarang ada di bagian buah. Ini buah pisang. Ini pisangnya itu sebenarnya import ya. Ini dari Filipina. Jadi pisang-pisang Filipina ini banyak banget dijual di supermarket Jepang dan jenisnya juga beragam. Harganya murah banget, cuma 99 yen. Itu setara kalau dirupiahkan itu sekitar 9.000 atau 10.000 rupiah ya per pack ya kalau di sini dijualnya. Lanjut aku beli cherry tomato yang kecil-kecil gitu. Tadi harganya berapa ya? Udah kelewat. Nanti di back lagi aja ya teman-teman. Nah ini juga ada bawang daun yang udah dipotongin, harganya cuma 79 yen. Aku beli karena biar simple aja. Nah ini dia di bagian yang dijual diskon karena mungkin produknya udah sedikit kurang fresh ya, tapi masih layak. Selanjutnya ini aku beli wortel. Wortelnya itu satu packnya itu isi 3. Harganya berapa ya baru? Oh harganya 199 yen, setara dengan 20.000 rupiah. Selanjutnya aku cari kentang. Ini kentang harganya 211. Tapi aku nggak cari yang ini deh, aku yang bungkusan biasa aku beli aja. Nah yang ini nih yang biasa aku pakai. Ini kentangnya itu udah dibungkusin gini semuanya. Mungkin kilonya sama ya, berapa kilo itu? Oh 1 kilonya itu harganya 199 yen. 199 yen sama dengan 20.000 rupiah. Lanjut ke bagian kol. Di sini ada kol yang masih utuh bulat dan ada kol yang udah dipotong setengah. Biasanya aku beli yang setengah aja. Kita lanjut ke bagian yang dingin ini, masih di bagian buah-buah dan juga sayur. Ada buah lemon barusan, terus di sini ada sayur mayur atau salad ya yang udah di packing gitu. Nah kayak gini, ini ada kol, terus ini ada rebung juga. Rebungnya udah dibungkusin gini, udah dikupasin juga, tinggal dimasak. Dan ini ada togenya dibungkusin ini dan harganya murah banget di sini. Satu packnya itu harganya sekitar 19 yen atau setara dengan 2.000 rupiah. Lanjut ini ada teri-teri kecil gitu. Terus ini di bagian ikan ya teman-teman. Sebagian ini kayaknya udah kosong, udah banyak yang dibeli. Karena kesorean juga sih kita belanjanya ini. Nah ini di bagian salmon ya. Ini salmonnya udah di pack gini, udah dipotong-potong juga. Ini ikan-ikan pokoknya ya, ikan-ikan yang udah dibersihkan, udah dibagi-bagi. Kalau di sini tuh kebanyakan kayak gini ya, karena biar langsung bisa dicuci dan langsung dimasak gitu. Ini ada cumi. Aku beli cumi aja kayaknya ya, karena Videla seneng banget sama cumi.
Terus oke, kita lanjut ke bagian kiri. Di bagian kiri masih sama, ini ikan-ikan. Ada udang juga. Ini udang juga macam-macam ya teman-teman. Oke, sekarang ini di bagian yang frozen. Ini ikan-ikan frozen yang udah ditepungin. Jadi kini tinggal goreng aja. Ini termasuk murah sih sebenarnya, 198 yen itu satu packnya. Terus ini di bagian kerang kayak gitu. Nah ini ada kerang, udang, cumi yang udah dibersihin, yang udah di frozen, tinggal dimasak aja bisa ini. Nah ini yang isinya kerang semua. Aku beli satu pack. Oke lanjut, ini bagian ke minyak goreng ya. Minyak goreng ini satu botol ini bisa sampai 2 minggu ya kalau aku di rumah digunakannya. Ini terbuat dari daun nanohana dan 0 kolesterol di situnya. Aku butuh juga mayones. Mayones ini rekomendasi ya di Halal Japan. Buat kita para muslim itu boleh dikonsumsi. Lanjut kita bagian telur, karena telur ini juga pokoknya makanan pokok, bahan pokok yang harus ada di rumah. Ada yang 249 dan ada yang 179 yen. Aku pilih yang 179 yen aja ya. Beli 2 pack. Ini 2 pack ini aku cukup untuk 1 minggu ya teman-teman, karena selain buat dimasak, di telur dadar kayak gitu, aku bisa dipakai juga untuk membuat kue gitu. Lanjut, aku lagi cari garam nih ya teman-teman. Jadi kita ada di bagian-bagian gula, garam, dan cari garam yang untuk isi ulang kayak gini di bungkusan. Aku ambil satu, harganya 149 yen, setara dengan 15.000 rupiah. Nah ini minyaknya juga beragam, ada minyak sayur, ada minyak wijen, olive oil, terus ini bagian mayones, saus, kecap. Tapi semua ini tidak bisa sembarang dikonsumsi untuk muslim ya. Oke lanjut kita bagian terigu. Aku mau cari tepung jagung di sini. Nah ini dia, harganya murah, cuma 89 yen aja. Oke, nah ini kita ada di bagian apa ya, ini furikake namanya teman-teman. Furikake ini biasanya temen nasi itu ya. Kalau nasi campur ini aja udah enak banget. Ini aku pakai untuk bentonya Videla ke sekolah gitu, rasanya macam-macam. Kita ke bagian snack, biskuit dan lain-lain. Cari apa ya, pokoknya aku mau liatin ke teman-teman aja ini di sini. Nah ini bagian baking ya, buat bikin-bikin kue, buat topping kuenya, buat baking powder kayak gitu. Ragi, kebetulan aku lagi cari ragi nih karena pengen bikin roti gitu. Kebetulan ini masih musim panas, jadi masih ada jual kopi dingin, aku beli satu. Sekarang di bagian snack. Nah snack-snack ini banyak untuk anak-anak balita ya, boleh dikonsumsi. Tapi sebagai muslim ini nggak semua bisa kita konsumsi. Jadi kalau mau beli ini ya kita harus memperhatikan bahan makanannya apa aja. Jadi kalau misalkan di dalamnya itu ada daging babi, alkohol, gelatin, itu nggak boleh. Makanya ini Videla bareng Dinda lagi baca huruf Jepangnya, kira-kira di dalamnya ada kandungan yang ketiga tadi nggak sih? Kalau misalnya ada berarti tidak boleh. Boleh. Videla senangnya rasa apa? Sok aja. Oh ini bu enaknya. Oh ini strong enak. Nanti dikit tahu di sini.
Oke, sekarang aku ada di bagian tahu. Ini juga tahunya di sini dijual beragam jenisnya ya. Ada yang tahu lembut, ada tahu yang sedikit agak keras, ada tahu yang udah ada kulit digorengnya gitu. Ada juga tahu yang kosong gitu, nggak ada isinya. Nah, ini bagian-bagian tahu, bagian natto, bagian crab stick. Oke, sekarang di bagian ocha. Ini ocha atau teh hijaunya Jepang. Kita biasa beli ini sekitar 2 botol ya untuk 1 minggu, karena ini tehnya tanpa gula dan enak banget buat dikonsumsi di sini sehari-hari. Kebetulan aku lagi cari panci nih teman-teman. Panci atau apa namanya, katel ya kalau di Indonesia. Aku lagi cari yang nggak lengket. Kebetulan panci dan katel yang aku ada di rumah itu udah jelek banget, jadi aku harus cari yang baru supaya kalau masak tuh nggak nempel-nempel. Yang mana ya? Yang ini aja. Oke teman-teman, kayaknya selesai belanja hari ini dan sekarang udah ada di kasir, waktunya kita bayar. Dan ini kita bayarnya melalui mesin langsung sendiri gitu ya, jadi nggak pakai orang. Agak rempong sih sebenarnya, tapi pengen dicoba nih anak-anak. Jadi videonya kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.